semangat berprestasi. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita mempelajari tema baru lagi. Nah, tema baru kita apa ya? Apakah ada yang ingat? Oh, tidak ya? Iya, karena belum dikasih tahu ya, sampai lupa. Untuk tema minggu ini adalah alam semesta, anak-anak. Sama seperti beberapa minggu yang lalu. Tapi kalau beberapa minggu yang lalu temanya sama, yaitu alam semesta, tapi subtemanya ada air, api, dan udara. Nah, kalau minggu ini subtemanya berbeda lagi, yaitu ada matahari yang muncul ketika siang hari. Nah, ada bulan. Ada bulan itu bentuknya kadang berbeda-beda anak-anak, tapi bulannya hanya satu ya. Tapi karena bulan itu mengelilingi bumi, jadi penampakan pantulan cahaya mataharinya berbeda-beda. Jadi kadang-kadang bentuknya bulat seperti bola, kadang juga bentuknya setengah, kadang juga bentuknya seperti sabit. Nah, tapi bulannya hanya satu, hanya kelihatannya saja yang berbeda-beda. Dan bulan itu munculnya ketika malam hari. Jadi walaupun gelap, tapi karena adanya bulan, jadi agak lebih terang. Nah, ada lagi yang munculnya juga ketika malam hari. Siapa yang tahu? Benda langit yang ada di atas sana, yang kalau malam-malam suka muncul klip 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 klip. Ada yang tahu? Nah, itu namanya bintang. Nah, coba yuk kita melihat tayangan pembelajaran pada minggu ini. Tapi jangan lupa telinganya dibuka, matanya fokus ke depan, tangannya dilipat. Fokus, karena aku pasti bisa. Semangat selalu anak-anak. Mari kita menyaksikan bersama-sama, oke? Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Wah, anak-anak, minggu ini kita mempelajari tema baru lagi. Wah, kalau seperti ini anak-anak semuanya bisa tambah pintar nih. Tidak apa-apa ya, karena kalau anak-anak tambah pintar, mama papa pasti sangat senang. Tema minggu ini adalah tentang alam semesta. Subtemanya ada matahari, ada bulan, dan juga ada bintang. Siapa di sini yang pernah melihat matahari? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata semuanya pernah melihat matahari ya. Coba. Siapa di sini pernah melihat bulan? Wah, semuanya juga pernah melihat. Wah, coba sekali lagi. Siapa di sini pernah melihat bintang? Saya. Wah, semuanya juga pernah melihat bintang ternyata. Wah, kalau seperti ini sih semuanya sudah pintar semua dong. Video pembelajaran ini dibuat khusus untuk anak-anak TK Strada Cakup yang pintar-pintar, yang cantik, yang ganteng, yang suka nangis-nangis. Salah ya? Oh, salah. Kalau yang suka nangis-nangis itu namanya dedek bayi ya. Oh, bukan. Hapus. Berarti video pembelajaran ini khusus dibuat untuk anak-anak TK Strada Cakup yang pintar-pintar, yang cantik, yang ganteng, yang rajin belajar. Nah, kalau itu baru benar ya. Karena kan anak-anak sudah sekolah, berarti sudah pintar, sudah tidak nangis-nangis lagi. Iya kan?
Yang pertama, kita akan mempelajari tentang matahari. Matahari itu tulisannya M A T A H A N I. Kalau dibaca matahari. Pintar. Matahari itu ternyata adalah bintang loh anak-anak. Kok bisa sih matahari adalah bintang? Iya, tapi pasti anak-anak heran deh. Kalau matahari kan besar, kalau bintang itu kan kecil-kecil. Kok bisa sama gimana ya Bu Tasya? Sama bagaimana sih Bu Resta? Sama bagaimana sih Bu Maria? Jadi begini anak-anak. Karena jarak antara bumi tempat kita tinggal dengan si matahari tidak terlalu jauh. Jadi matahari terlihatnya sangat besar. Sedangkan kalau bintang-bintang yang kita lihat kecil-kecil itu jaraknya sangat jauh dengan bumi tempat kita tinggal. Makanya kenapa terlihatnya sangat kecil sekali? Karena jaraknya jauh sekali. Seperti itu ternyata anak-anak. Kapan sih kita bisa bertemu dengan matahari? Kita bisa bertemu dengan matahari saat pagi hari. Anak-anak baru bangun tidur. Nah, itu kita bisa bertemu dengan si matahari. Ketika suara ayam berkokok, kukuryuk. Nah, kita juga sudah bisa tuh melihat matahari. Terus kita juga bisa bertemu dengan matahari ketika siang hari. Ketika anak-anak sedang main di luar rumah. Ketika anak-anak sedang makan. Makan siang tapinya ya, bukan makan malam. Lalu kita juga bisa bertemu dengan matahari ketika sore hari. Seperti itu. Matahari itu ternyata terbitnya dari timur dan tenggelam di barat ketika sore hari. Apa fungsi matahari? Ternyata matahari itu mempunyai banyak sekali fungsi loh anak-anak. Coba kita lihat ya, yang pertama. Loh, matahari bisa mencuci baju ternyata. Oh bukan ya? Bukan. Kalau yang mencuci baju itu mama atau mbak atau anak-anak. Nah, tugasnya si matahari adalah membantu untuk mengeringkan pakaian yang sudah dijemur. Kan ketika baju atau seragam atau kaos kaki dicuci itu kan dalam keadaan basah karena terkena air. Nah, fungsinya si matahari adalah membantu manusia untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan spray, mengeringkan kaos kaki yang basah. Hebat sekali ya si matahari. Yang kedua, matahari itu ternyata bisa menerangi bumi. Makanya kenapa ketika siang hari, anak-anak pasti bisa melihat benda-benda di luar sana dengan sangat jelas. Karena bantuan sinar matahari. Seperti itu, jadi semuanya terlihat terang sekali.
Wah, hebat sekali ya matahari itu. Yang ketiga, ternyata sinar matahari itu mengandung banyak vitamin juga loh. Tapi sinar matahari yang baik untuk kesehatan tubuh manusia adalah ketika pagi hari. Apalagi nih anak-anak, saat ini kan kita sedang dilanda virus corona. Nah, ternyata salah satu cara mencegahnya adalah dengan berjemur sinar matahari pagi. Ayo, kita berjemur abis ini, supaya badan kita menjadi tetap sehat. Tapi diingat, kalau sedang berjemur, jangan lama-lama, cukup 10 sampai dengan 15 menit saja. Nanti kalau lama-lama, kulit kita bisa gosong deh. Nanti jadi hitam sekali. Ternyata matahari selain bisa membantu manusia, juga bisa membantu tanaman dan pepohonan, yaitu dengan sinarnya. Jadi sinar matahari itu bisa membantu tanaman dan pohon-pohon untuk memasak makanannya. Seperti itu, jadi tanaman dan pohon-pohon bisa terus tumbuh besar. Ternyata matahari itu suka menolong ya. Menolong manusia bisa, menolong tumbuhan dan tanaman juga bisa. Menolong hewan sepertinya bisa juga. Ketika hewan kehujanan, kebasahan, nah matahari juga bisa membantu mengeringkan bulu-bulu hewan seperti itu. Ini yang terakhir, ternyata sinar matahari itu bisa juga loh dijadikan tenaga listrik. Hebat sekali ya. Biasanya yang menggunakan tenaga listrik surya atau sinar matahari, di atap rumahnya dipasangkan panel tenaga surya, sehingga panel-panel ini menyimpan panas sinar matahari yang kemudian diolah menjadi tenaga listrik. Aduh, semakin hebat deh si matahari deh. Siapa mau menjadi seperti matahari yang bisa menolong siapa saja? Wah, semoga kita bisa menjadi matahari di dalam keluarga kita masing-masing ya. Yang kedua ada bulan. Tulisannya B U L A N. Dibacanya bulan. Kapan kita bisa bertemu dengan bulan? Kita bisa bertemu dengan si bulan ketika malam hari. Kalau siang hari kita bisa bertemu dengan matahari. Nah, kalau malam hari ternyata kita bisa bertemu dengan si bulan. Bulan itu ternyata suka sekali memutari bumi tempat kita tinggal. Karena bulan itu merupakan satelit alami terbesar yang ada di bumi. Jadi tugasnya si bulan adalah mengelilingi bumi seperti ini. Coba dilihat ya. Dia berputar mengelilingi bumi. Ya. Nah, seperti itu ternyata. Lucu sekali ya. Bulan itu ternyata permukaannya tidak rata anak-anak. Jadi ada bolong-bolongan kecilnya seperti itu loh.
Dan ternyata bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Tapi kok kalau malam hari kita bisa melihat bulan bercahaya ya? Iya, karena hasil pantulan dari sinar matahari. Itulah sebabnya kenapa terkadang penampilan si bulan suka berbeda-beda. Bulan itu suka ganti-ganti baju loh anak-anak. Kadang bulannya bentuknya bulat. Namanya disebut bulan purnama. Kadang-kadang bulannya bentuknya setengah. Kadang juga bentuknya seperti sabit. Nah, itu namanya bulan sabit. Tapi bulannya hanya satu ya. Bukannya banyak, hanya satu. Tapi terkadang penampilannya suka berbeda-beda. Apa sih fungsi bulan? Fungsinya ternyata untuk menerangi bumi tempat kita tinggal ketika malam hari. Jadi walaupun gelap ketika malam, tapi dengan bantuan si bulan, jadi agak lebih terang sedikit. Hebat juga ya ternyata bulan. Berikutnya adalah bintang. Tulisannya B I N T A N G, dibacanya bintang. Nah, kapan kita bisa bertemu dengan bintang? Sama seperti bulan, kita bisa bertemu dengan bintang ketika malam hari. Coba dilihat, bintangnya cantik sekali ya, berkelap-kelip, dan jumlahnya banyak sekali. Bagus sekali ya anak-anak. Seperti berlian bentuknya, tapi posisinya ada di atas langit, sangat jauh sekali dari bumi tempat kita tinggal. Kenapa bintang kelihatannya kecil? Siapa yang ingat? Tadi Bu Tasya sudah menjelaskan loh di awal-awal. Ada yang ingat? Iya, karena posisi bintang itu sangat jauh sekali dari bumi tempat kita tinggal. Makanya kenapa bentuknya atau kelihatannya sangat kecil sekali. Tapi sebenarnya kalau kita dekati, ukurannya juga besar-besar loh ternyata anak-anak. Ternyata bintang itu ada jenis-jenisnya loh. Ada yang disebut dengan bintang semu. Bintang semu itu dia tidak menghasilkan cahaya. Jadi bintang semu ini menunggu cahaya-cahaya lain sehingga mereka bisa memantulkan cahayanya. Tapi aslinya bintang semu ini tidak memiliki cahaya sendiri. Dan yang kedua, ada bintang nyata. Di mana bintang nyata ini ternyata bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Biasanya mereka lebih terang cahayanya ketimbang dari bintang semu. Wah, ternyata seperti itu toh matahari, bulan, dan bintang. Video tema pada hari ini sudah habis. Makanya Ibu Guru mau mengucapkan terima kasih karena anak-anak telah menyimak dan mendengarkan materi tentang matahari, bulan, dan bintang dengan sangat baik.
Nanti Bu Guru akan mengirimkan beberapa lagu yang asik sekali untuk didengar. Nanti boleh yang bisa menyanyikan lagunya, boleh nyanyi yang keras, yang lantang, yang berani. Oke? Semangat selalu ya, karena aku pasti bisa. Semangat. Dadah. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Oh iya, jangan lupa hari ini harus tetap mengerjakan tugas ya. Jangan malas-malas. Oke? Dadah.